Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur jalan lintas selatan merupakan jaringan jalan yang melintas di pesisir selatan Pulau Jawa, menghubungkan rute yang sejajar dengan jalur Pantura, yaitu dari Serang, Banten sampai Banyuwangi. Jalur jalan lintas selatan sepanjang kurang lebih 1.604 km ini membentang dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, dengan total 24 kabupaten di sepanjang pantai. Di daerah istimewa Yogyakarta sendiri dibangun kurang lebih sepanjang 121 km, termasuk 80 km sendiri berada di Kabupaten Gunung Kidul. Jalur jalan lintas selatan di daerah istimewa Yogyakarta selama ini sebagian sudah terbangun dan tinggal menyisakan pekerjaan di Gunung Kidul, yaitu ruas Tepus Juruudil Seksi 2. Selain pekerjaan jalan yang lebih menarik adalah jalur lintas selatan di daerah istimewa Yogyakarta masih terputus di sebagian yang melintas di Sungai Progo. Jika sebelumnya jembatan Kretek 2 baru saja dibangun di atas Kali Opak untuk menghubungkan jalur lintas selatan Bantul, kali ini jembatan penghubung Bantul dan Kulon Progo akan segera dikerjakan. Selain itu, kita juga masih menunggu proyek besar penghubung jalur jalan lintas selatan Bantul dan Gunung Kidul dengan kelok 18-nya. Sedangkan jembatan Pandan Simo atau Serandakan 3 yang akan dibangun ini menjadi penyambung jalur jalan lintas selatan Bantul dengan Kulon Progo. Rencananya akan dikerjakan tahun ini. Jika jembatan Serandakan 3 ini dibangun, diperkirakan hanya butuh sekitar 5 menit untuk menuju ke sejumlah pantai di Bantul dari Kulon Progo. Jembatan Serandakan akan terkoneksi melalui jalur jalan lintas selatan dengan jembatan Kretek 2 di atas Sungai Opak yang sudah selesai sebelumnya. Saat ini jembatan terpanjang di Jawa adalah jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa di Jawa Timur. Panjang jembatan Suramadu sekitar 5,4 km. Jembatan terpanjang kedua di Jawa adalah jembatan Pasupati di Jawa Barat yang panjangnya sekitar 2,8 km. Jembatan Pasupati yang ada adalah singkatan dari Pasteur Suropati. Jembatan yang menjadi jalan layang ini menghubungkan Jalan Pasteur dan Suropati di Bandung. Sementara jembatan Serandakan 3 akan dibangun sepanjang 1,9 km di atas Kali Progo. Desain jembatan ini akan menggabungkan unsur modern dan lokalitas dan dilengkapi dengan semangat penghijauan. Rencananya jembatan Serandakan 3 akan ditanami sejumlah pohon. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga memberi masukan dan juga meminta jembatan Serandakan 3 yang akan dibangun dinamai Jembatan Pandan Simo. Jembatan Serandakan 3 juga akan menyediakan area bagi pejalan kaki, jalur jogging, dan ruang terbuka hijau. Semoga jembatan terakhir yang akan dibangun ini bisa secepatnya terrealisasi. Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Nah, inilah teman-teman, kita sudah akan melewati satu poin titik sambung jalur jalan lintas selatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang berada di Bantul yang menjadi titik sambung. Nah, saat ini kita akan melintas di jembatan Kretek 2 yang merupakan titik sambung jalur jalan lintas selatan yang nanti kita akan lanjutkan perjalanan setelah dari jembatan Kretek 2. Kita juga akan melanjutkan perjalanan menuju ke barat melintas di jalur jalan lintas selatan Bantul sampai di ujung akhir nanti di sekitar Pantai Kuaru teman-teman. Kita akan mengecek persiapan pembangunan jembatan Serandakan 3 kalau nggak salah Serandakan 3 di mana menjadi titik kedua di di DIY yang merupakan titik sambung jalur jalan lintas selatan yang dibangun Jadi nanti kita akan ke sana, namun kita akan melintas dulu di jembatan Kretek 2 yang sudah jadi Nah, kita melintas saja karena saya sudah beberapa kali
mengekspos ya teman-teman, sudah beberapa kali mengekspos jembatan Kretek 2, bahkan ketika masih sedang dibangun pun di video saya juga ada teman-teman. Dari pertama kali belum ada pembangunan, baru mulai pengurukan tanah ya, itu juga saya sudah mengekspos sampai berkali-kali ya, sampai jadi dan terakhir sampai diresmikan. Dan sekarang saya akan melewati lagi untuk melintas ya, menuju ke calon jembatan Serandakan Bantul ya, Serandakan itu atau Kulon Progo Bantul enggak. Nah ini kita sudah mulai masuk ya wilayah baru, wilayah jalan yang jalur Pantritis, dan sekarang masih ramai ini ternyata ya. Teman-teman kita yang bersepeda juga masih suka pengen melintas di jalan ini ya teman-teman. Ternyata waktu pembukaan pertama memang kelihatan ramai, namun sekarang ya saat ini sepertinya biasa ya arus kendaraannya. Dan teman-teman yang kemarin lebaran belum melihat ini ya, besok Lebaran insya Allah tetap dibuka ya ini, jadi bisa melintas ya teman-teman. Silakan kalau belum berkesempatan bisa melewati jalur ini yang cukup representatif ya, melihat kemegahan jalur selatan Gunung Kidul di Gunung Kidul Yogyakarta di jembatan Kretek 2. Dan teman-teman bisa menyaksikan bahwa di depan ini ya teman-teman bisa melihat tiang ya, tiang penerangan jalan umumnya atau PJU itu menggunakan solar panel, juga solar panel. Dan juga ini filosofi padi teman-teman, jadi seperti padi ya teman, tiangnya itu seperti padi. Ini banyak yang sudah melintas teman-teman, entah ini cuma melintas atau sengaja mau ke jembatan Kretek 2. Nah ini teman-teman di depan ini ya, ini anginnya cukup kencang ya teman-teman. Nah kita akan melintas di jembatan Kretek. Bismillahirrahmanirrahim, sudah ke sekian kalinya. Nah ini ada lampu merah, tetapi hanya lampu merah berbahaya. Ini juga ada kejut ya, apa namanya, tanda kejut biar kita hati-hati kalau melintas ya, karena lampu merahnya ini hanya untuk perhatian, untuk hati-hati ya. Jadi kita harus tetap waspada di perempatan ini ya teman-teman. Nah ini sudah normal atau tidak terlalu ramai seperti waktu oh ini yang bersepeda bisa ke ini teman-teman, ke sebelah kiri ini ya teman-teman. Ternyata kok ada tanda sepedanya ya. Nah ini ada yang berhenti. Nah ini filosofi laku Kang Utomo atau Luku ini di depan saya ini ya teman-teman. Tuh di bawah juga sudah banyak ya, ternyata sudah banyak yang melintas ya. Nah, ini dan ini saya berada di pantai di atas jembatan di selatan ini adalah pantai selatan ya Parangtritis. Ternyata di tengahnya juga ada taman ya teman-teman. Di sebelah kiri juga ini hanya perlu ini pemeliharaan teman-teman, jadi harus disiram terus. Ini sepertinya di sebelah kiri ini ada pipa air ya, mudah-mudahan berfungsi ya setiap saat. Dan ini sampah, saya kok melihat sampah rokok tadi ya. Bagi yang berkunjung mohon nanti rokok sampah di bawah ya, karena ini menyangkut keawetannya ya. Hiburan saya ya, mudah-mudahan bisa awet ya. Ini melintas, tidak membayangkan kalau bakal ada jembatan ini ya dulu, jembatan Kretek 2 ini ya teman-teman. Dan ini cukup panjang ya, secara total itu hampir 2. Cuma untuk yang di bagian apa sungainya itu memang tidak sepanjang itu ya, tidak sepanjang 2 km. Nah kita terus ya teman-teman, kita terus ke arah barat, nanti kita menuju ke jalur lintas selatan di wilayah Bantul ya teman-teman. Sekalian kita nanti akan melihat lokasi titik di mana akan dibangunnya jembatan Serandakan 2 ya teman-teman. Nih cukup lurus teman-teman ya, kelihatan bagus ini untuk apa cagar tiang-tiangnya ya.
Ini kalau malam mesti menarik juga ini teman-teman. Kalau malam mungkin lebih menarik ya, lampu-lampunya nyala ya. Kemudian di jembatan juga ada lampunya juga teman-teman ya. Ini plastiknya belum dilepas ya teman-teman. Di sebelah kiri ini plastik tiangnya belum dilepas. Jadi silakan teman-teman yang mau ke jembatan Kretek 2 sudah dibuka ya. Tidak seperti kemarin ya, ditutup. Sudah dibuka karena sudah selesai ya teman-teman. Dan ini di sebelah barat ini banyak jualan ini pasar tiban ya. Nah ini sampahnya ini perlu diperhatikan ini Pak, Bapak, Ibu ya. Sampah-sampahnya ini harus, nah ini ya, harus diperhatikan ya. Harus menjaga kebersihan juga ya. Sediakan tempat sampah ya. Itu kemudian ditulisi yang besar, atau mungkin ya apa ya, kantong lah, itu ditulisi tempat sampah gitu. Jadi kalau habis makan langsung ke tempat sampah gitu, sehingga terkumpul, tidak berserakan. Takutnya kalau berserakan nanti kemana-mana. Dan di sini juga sama teman-teman, digunakan sebagian sisi jalan untuk menjemur padi teman-teman. Mudah-mudahan besok kalau sudah ramai bisa clear ya teman-teman, dan mereka mendapatkan lokasi apa ya, lokasi sendiri ya, lokasi sendiri untuk berjualan ya, tidak seperti sekarang. Sehingga mungkin teman-teman mendengarkan ini ya, mendengarkan suaranya. Nah ini kita ke barat ya, ke barat terus ya. Ini jembatan ini sungainya juga menuju ke pantai ya teman-teman. Berbeda dengan jalur jalan lintas selatan di Gunung Kidul teman-teman. Untuk jalur lintas selatan yang ada di Kabupaten Bantul, khususnya dari Pantai Parangtritis sampai nanti ke Kuwaru, itu teman-teman tidak menjumpai bukit ya. Perbukitan seperti halnya di Gunung Kidul itu beda sekali ya teman-teman. Di sini berbeda ya, karena wilayah di sini datar sekali. Dan teman-teman kalau melihat di sebelah kiri itu deretan pantai ya. Ini kita coba tunjukkan sebentar ya. Dengan menggunakan drone, saya coba akan berhenti di wilayah sini untuk menerbangkan drone, biar teman-teman juga bisa tahu ya, bahwa wilayah jalur jalan lintas selatan di Bantul ini, khususnya yang dari jembatan Kretek ke barat ini, memang benar-benar datar ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah kita tunjukkan bahwa jalur jalan lintas selatan yang ada di Bantul ini itu sangat landai, lurus, tidak melewati perbukitan dan berada di sepanjang pantai. Nah ini kelebihannya apa teman-teman? Ini semacam jalan tol ya teman-teman. Lurus sekali. Tadi kita sudah melihat di drone ya, menggunakan drone itu jalannya begitu lurus ya, kemudian dekat dengan pantai ya teman-teman. Jadi jalannya lurus, dekat dengan pantai. Nah ini ada resikonya juga teman-teman. Kalau terjadi bencana, nah itu lebih dekat ke pantai, karena ini ketinggiannya itu hampir sama dengan daerah pantai ya, lebih tinggi sedikit lah gitu ya. Jadi tidak seperti Gunung Kidul. Kalau Gunung Kidul itu di sebelah utaranya pantai itu ada perbukitan, berbeda dengan ini agak termasuk datar ya teman-teman. Nah ini wisata kita bisa Pantai Pandansari, ini sebelah kiri ya teman-teman. Nah. Dan di sini banyak pohon cemara.
Nah, nanti setelah ini kita itu terputus atau di ujung ya, di daerah pantai baru ya, pantai baru atau Kuaru, pantai baru atau pantai Kuaru. Nah, ini ada bangunan kanan ini, sepertinya ini lokasi untuk pengamanan ya. Ini kita baca tempat evakuasi sementara. Oh iya betul ya, jadi kalau ada apa-apa banjir atau dari pantai meluap tsunami sampai di sini, itu untuk tempat evakuasi sementara, TES singkatannya, tempat evakuasi. Ini di JLS Jalur Selatan Gunung Kidul lagi Bantul ini anu ya teman-teman, jalannya seperti ini. Jadi tadi mulus sekali dari dari Pantai Parangtritis sampai ke sini itu mulus. Ini pantai baru, selamat datang di pantai baru. Ke kiri ya, pantai baru. Wah, banyak sekali pantainya teman-teman. Pantai baru ya, dengan kekhasan masing-masing. Ini sebelah kirinya ada tenaga baling-baling teman-teman. Ini mengeluarkan anu enggak ya ini, atau mungkin untuk tambaknya ya, untuk pengelolaan tambak. Nah, ini teman-teman, ternyata terakhir di sini ya teman-teman. Nah, di ujungnya di sini teman-teman, di depan saya inilah ujung terakhir jalur jalan lintas selatan yang ada di sini. Nah, di depan ini teman-teman, depan ini adalah titik terakhir jalur jalan lintas selatan yang ada di Bantul. Nah, ini ke depan sana, itu nanti akan terkena dampak ya. Jadi terkena dampak dari pembangunan jalur jalan lintas selatan. Kita berada di ujung dari jalur jalan lintas selatan yang ada di Bantul ya. Ini saya di pantai baru paling ujung. Di sebelah depan ini adalah jalan buntu yang bisa akan dijadikan jembatan Seradakan 3. Nah, ini saya saat ini akan melihat ya lokasi yang akan dijadikan calon jembatan Seradakan 2. Kita akan lihat teman-teman ya. Nah, ini kemarin sudah ada patok ya teman-teman. Ada 2 patok ini yang di ujungnya. Yang satu ini ya. Dan kita periksa yang di sebelah sana. Ini sepertinya sudah pembebasan lama ya teman-teman. Itu untuk bangunan-bangunannya kan sudah dibebaskan juga ya. Nah, untuk patok bagian selatan, nah ini termasuk ini juga ini terkena juga ya. Ini sudah dibebaskan, sudah dikosongkan. Dan di sini teman-teman ternyata ya. Jadi ini sekitar berapa meter ya, mungkin ada 20 atau 25 meter ya dari sini. Jadi di lokasi ini sudah dibebaskan, dan besok ini menjadi lokasi jembatan. Kita akan drone ya, untuk melihat kontur di lokasi. Nah, ini juga besok lokasi ini akan menjadi lokasi baru ya. Oke teman-teman, setelah kita menerbangkan drone melihat dan berbincang pada bapaknya tadi, kita akan melihat di sungainya teman-teman, di Sungai Progo ya. Tadi disampaikan kita diminta melewati sungai atau sungai kecil ya, di sebelah sungai kecil. Nah, ini sebelah mana, ini saya cek dulu nih teman-teman. Oh, ini jembatan ya, jembatan kecil sungai di sebelah utara. Oh, berarti kita masuk ke sini ya teman-teman, kita masuk ke sini. Nah, kita akan melihat lokasi di mana akan dibangun jembatan Seradakan 3 ya. Ini saya melewati daerah persawahan ya, daerah persawahan dan juga di pinggir kali ya. Wilayah
sawah atau dataran rendah ya teman-teman. Nah itu kan ini sebenarnya sudah sungai ya teman-teman, tuh sudah sungai juga ya tuh teman-teman. Jadi kalau banjir mungkin sampai sini juga ya. Kalau banjir mungkin sampai sini. Ini ditanami tanaman bako, ini bekasnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk jala ikan. Derek langkung Pak. Ini ada pencari rumput. Nah ini kita akan di ujung ya, dari langkung Pak. Nah kita coba di ujung, jadi di sana nanti sekitar 2 km ya teman-teman. Jadi di wilayah ini sebenarnya dataran rendah ini. Wilayah rendah ini ya, jadi kalau ketinggiannya dengan sungai itu hampir sama ya sebenarnya. Kalau debit air banyak itu kemungkinan ikut banjir ya teman. Nah ini sebenarnya di sebelah kanannya sudah sungai Progo ya teman-teman. Kita akan melintas ya, mudah-mudahan kita ketemu dengan patoknya ya, biar tahu garis lurusnya kemana. Jadi di sebelah sungai Progo itu sudah dibuat juga ya jalur jalan lintas selatannya, yang kemarin juga sudah pernah saya expose ya teman-teman. Mungkin spot mancing ya teman-teman. Nih dibela-belain sampai sini ya teman-teman. Hanya untuk melihat sungai Progo ya. Oh ini kalau hujan licin teman-teman. Oh ini wilayah ngarit teman-teman. Di sana itu adalah lautan yang dapat pantai selatan, ada pasir-pasir juga ya. Dan di sini inilah Sungai Progo yang nanti akan dibikin jembatan ya. Nah teman-teman sekalian, yang satunya adalah ini teman-teman, ini yang titiknya di sini nyambung dengan yang di jalan tadi ya. Jadi di sini memang menjadi calon jembatan ya. Jadi besok di sini dibangun, sebelum dibangun saya akan ke sini ya. Ini nanti akan menyambung dengan yang ada di Kulon Progo sana, itu sudah dijadikan jalurnya sudah jadi ya, kalau jalan